Oke, selamat siang semuanya. Baik, Ibu akan terangkan di sini teknik penulisan TA ya. Nah, sebelum kita mengetik, hendaknya kita setting dulu margin kiri kanan atas bawah ya. Di atas 4 cm, di bawah 3, kiri 4, kanan 3 ya. Nah, dari margin atas ke bab 1 ke judul ini 4 cm ya, 4 space. Lalu dari pendahuluan ke subbab 1.1 ini adalah 3 space ya. Lalu setelah kita membahas pembahasan ke sub baru itu 2 space ya. Nah, 2 space ini sesuai dengan jarak baris isi TA ini ya. Oke. Selanjutnya dalam penulisan latar belakang. Nah, kita bikin beberapa paragraf, contohnya 4 atau 5 paragraf. Di mana latar belakang ini yang pertama kita menjelaskan tentang permasalahan umumnya ya, tentang penelitian kita dari global ke khusus. Dari khusus kita menuliskan tentang manfaat ya. Lalu dari manfaat kita meneliti, melihat permasalahan di perusahaan yang kita teliti. Setelah itu kita ambil solusi dan kita cantumkan alasan kita membuat judul TA ya. Baik, dalam pengetikan di sini 1.1, setelah itu ke baris paragraf pertama, di sini kita harus menjorok 1,5 cm yang disebut dengan first line indent ya. Lalu baris kedua ini lurus dengan angka 1 sub ya, lurus. Lalu paragraf pertama sama lurus. Yang kedua kita menjorok lagi 1,5 cm, lalu kita ketik di bawahnya itu sesuaikan dengan yang di atas, lurus ya, biar semuanya rapi sesuai dengan jarak sub ya. Baik, baris ke paragraf ketiga, keempat dan seterusnya sama ya. Lalu ke 1.2 ya, identifikasi masalah. Nah, di sini identifikasi masalah ini setelah kita lihat di latar belakang ini permasalahan yang ada di dalam latar belakang yang kita cantumkan di paragraf ini, kita perpoinkan di sini ya. Masalah pertama kita temukan ini. Masalah kedua ini. Masalah ketiga ini ya. Nah, 1.2 ini identifikasi masalah. Jangan langsung ke poin. Kita bikin dulu kalimat pembukaan di sini ya. Misalkan penulis setelah melakukan penelitian telah dapat mengidentifikasi masalah seperti di bawah. Yaitu misalkan A bla 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 ya. Penulisannya lurus ya di sini. Di sini menjorok dulu, lalu lurus ke sub ya. Dan poinnya ini anak subnya harus lurus dengan sub ini. Lalu dari poin ini, huruf ini 1 cm ke pembahasan ya. Dan di bawahnya harus lurus seperti ini. Jangan ke sini ya. Harus lurus. Lalu poin B. Ya. Kedua, permasalahannya bla 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 bla. Yang ketiga, permasalahan bla 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 ya. Selanjutnya batasan masalah. Batasan masalah ini diambil dari identifikasi masalah. Ya, kata-katanya harus berkesinambungan. Jadi, biar kita tidak membahas yang lain-lain keluar jalur, maka dibatasi permasalahannya hanya ini. Boleh dipoinkan, boleh diparagrafkan ya. Berarti yang dibahas itu 3 pembahasan masalah ya. Lalu di sini rumusan masalah. Rumusan masalah ini harus berkesinambungan dengan masalah yang kita dapati ya. Misalkan bagaimana bla 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 bla
Yang kedua bagaimana bla 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 bla, yang ketiga bagaimana bla 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 bla. Di sini walaupun pertanyaan tetapi tidak memakai tanda tanya karena jawabannya akan segera kita jawab dalam tujuan, ya. Dalam tujuan permasalahan. Oke. Nah, penulisan 1.4. Rumusan masalah ini kalau yang diidentifikasinya 3 di sini ya. 1 2 3. 3 permasalahan berarti rumusan masalah ini ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab, ya. Oke. Nah, selanjutnya 1.5 ini tujuan penelitian, ya. Tujuan penelitian juga sama, ya. Dalam poin ini jangan langsung ke poin, ini juga jangan langsung ke poin, harus ada kalimat pembuka di sini, ya, yang menjorok lalu lurus ke huruf dan di sininya lurus ke sininya 1 cm, ya. Oke, tujuan penelitian juga sama, ya. Di sini kalimat pembuka juga baseline inden 1,5 cm menjorok lalu di sini lurus dengan subbab, ya. Lalu poin di bawahnya ini lurus lalu ke sini 1 cm, ya, di bawahnya. Penulisannya tidak boleh ke sini, ya. Jadi harus lurus, ya. Ininya ukurannya yang atas dengan yang bawah harus lurus, ya. Jadi tujuan penelitian ini ditulis setelah jawaban ini. Ini kan kalimat pertanyaan, lalu dijawab di sini. Buat apa penelitian kita, tujuannya apa? Yaitu untuk bla 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 bla, untuk bla 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 bla, dan untuk bla 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 bla. Berarti ini ada 3 poin, di sini ada 3 poin, ya. Jadi semua berkesinambungan antara identifikasi, batasan, rumusan, dan tujuan penelitian. Semua berkesinambungan, ya. Jadi tidak keluar jalur. Oke, 1.5 tujuan penelitian. Setelah itu ke 1.6 metode penelitian, ya, dan pengumpulan data. Nah, di sini karena akan kita bahas metode penelitian dan teknik pengumpulan data, maka poin ini kita bagi 2, ya. Di sini ada anak sub 1.6 metode penelitian dan teknik pengumpulan data. 1.6.1 kita bahas metode penelitian dulu, ya. Dan isinya di sini mengenai teori, metode penelitian bla 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 yang kita ambil dari para ahli, dan penelitian kita itu masuknya kemana, ya. Pakai metode apa? Apakah metode penelitian kita kualitatif atau kuantitatif, ya, di sini, atau deskriptif sesuai dengan judul. Karena di sini khusus berarti kita menggunakan metode penelitian kualitatif, ya. Tidak berbentuk angka-angka, ya, jawaban keputusannya. Oke, di sini 1.6.2 berarti teknik pengumpulan data. Yang di atas ini kita bahas sekarang teknik pengumpulan data. Teknik kalian menggunakan penelitian ini tekniknya apa? Ya, teknik wawancara, observasi, ya, atau lakip, pembuatan misalkan dengan dokumen-dokumen, ya. Silahkan di sini uraikan, ya. Metode pengumpulan teknik pengumpulan datanya. Apakah kalian observasi langsung atau wawancara atau menggunakan data primer, sekunder, terserah, di sini isikan, ya, teori-teorinya. Selanjutnya 1.7, ya. 1.7 ini mengenai desain pengembangan sistem. Masih banyak yang kelewat di dalam desain pengembangan sistem. Kalian silakan mendesain pengembangan sistem ini dengan memakai desain apa? Apakah dengan waterfall atau dengan apa, ya? Sesuaikan dengan langkah-langkah penelitian kalian dengan desain-desain yang kalian pergunakan langkah demi langkah dalam penelitiannya, ya. Oke. Nah, di sini 1.8 baru ke waktu dan tempat penelitian. Waktunya di mana, tanggal berapa bulan, tempatnya di mana, silakan di sini dijelaskan. Lalu ke tabel, ya. Ada di bawah, gunakan tabel, ya. Tabel penelitian. Yang pertama, misalkan sesuaikan dengan desain pengembangan sistem, misalkan analisis dulu. Lalu penginputan data atau apa, ya, berakhir di sidang misalkan, ya, pengujian TA. Oke, ini adalah bab 1, ya. Nanti kita lanjut ke teori bab 2.